Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan ini insyaallah ta'ala akan menutup dan menyelesaikan pembahasan tentang adzan. Karena setelah pembahasan ini sudah masuk di permasalahan solat, dimulai dengan syarat sahnya solat. Kita lihat kelanjutannya yang kita baca di pekan lalu. Paling terakhir adalah terkait dengan cara adzan yang dianjurkan di dalam syariat kita bagi si muadzin, tukang adzan. Setelah itu beliau berbicara tentang beberapa perkara untuk penutup dan menyempurnakan pembahasan seputar adzan ini. Kata beliau rahimahullah, wa yaqulu fi adzanis subhi, dan dia berkata di adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Ini tambahan dari lafaz adzan yang telah lewat bersama kita. Lafaz adzan itu tanpa as-salatu khairun minan naum itu ada 15 lafaz. Di adzan subuh disunahkan tambah 2, yaitu as-salatu khairum minan naum diulang 2 kali. Di adzan subuh. Marrataini ba'dal hay'alah. Diucapkan 2 kali setelah al-hay'alah. Itu setelah muadzin mengucapkan, setelah hayya 'alas shalah 2 kali, dia ucapkan hayya 'alal falah 2 kali, baru dia tambah ini. As-salatu khairum minan naum. Itu dia ucapkan. Dan sepakat ulama mazhab, hal ini hukumnya sunnah. Artinya kalau ada muadzin tidak lafadzkan di adzan subuh, tidak ada masalah. Ini tambahan ini hukumnya adalah sunnah. Dan sunnahnya di mana? Saat sholat subuh, di adzan subuh untuk sholat subuh atau adzan pertama untuk membangunkan orang tidur supaya dia makan sahur bagi yang ingin berpuasa. Ini diperselisihkan oleh ulama madhab rahimahumullah terkait dengan tempatnya. Dalam madhab Hanabilah, seperti yang kita lihat di buku. Dalam madhab Hanabilah. Karena buku ini di atas madhab Hanabilah, matannya. Madhab Hambali. Satu sisi dari madhab mereka di adzan subuh. Di adzan subuh. Karena beliau bilang, fi adzanis subhi. Di adzan subuh. Ini pendapat.
Di sisi yang lain dalam madhab orang-orang Hanabilah, dan juga ini merupakan pendapat orang Syafi'iyah, bahwa ucapan as-salatu khairum minan naum itu di adzan pertama bagi masjid yang punya 2 adzan di subuh. Bagi yang punya 1 ya di adzan subuh, kalau dia punya 1 saja. Iya, punya 1 adzan. Bagi yang punya 2 adzan, ini dalam madhab sisi lain dari madhab Hanabilah. Demikian pula dalam madhab Syafi'iyah itu di adzan pertama, bukan di adzan yang kedua untuk sholat subuh, bukan. Ini perbedaan pandangan dan pendapat di dalam masalah ini. Untuk pendapat Syafi'iyah yang mereka katakan di adzan pertama itu dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani di kitab Subulus Salam, yang mana kita maklumi bersama rata-rata ulama Yaman itu madhabnya Syafi'i. Termasuk Al-Imam As-Sun'ani di Subulus Salam, syarahnya Bulughul Maram. Bulughul Maram karyanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama Syafi'iyah. Dia mensyarah dan menguatkan bahwa adzan dengan lafaz as-salatu khairum minan naum di subuh itu dilakukan di adzan pertama sebelum terbitnya fajar. Berapa kadarnya antara adzan pertama dan adzan kedua disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, dia sekadar seorang yang mau berpuasa makan sahur. Sekadar seorang yang mau berpuasa itu makan sahur. Itu dia makan sahur, setelah selesai langsung adzan subuh. Itu kadarnya. Atau antara sekitar, dibilang dalam hadis Hudzaifah, sekitar 100 atau 50 ayat dibaca yang tidak panjang, tidak pendek. Itu antara adzan pertama dan adzan kedua. Iya. Ini pendapat kedua. Dia mengatakan di adzan pertama. Pendapat pertama di adzan yang kedua. Sekarang tinggal kita lihat mana yang kuat. Bersamaan dengan tadi disepakati hukumnya sunnah. Di adzan pertama antum mau ucapkan alhamdulillah, tidak diucapkan tidak ada masalah. Di adzan subuh mau juga tidak diucapkan, tidak ada masalah. Tidak batal adzannya. Tidak batal adzannya. Cuma dari 2 pendapat ini mana yang kuat? Mana yang kuat? Kalau mayoritas ulama Saudi sekarang, misalnya Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula ini difatwakan oleh Lajnah Daimah, mereka lebih memilih di adzan kedua. Di adzan kedua. Tidak dipilih pendapat yang kedua tadi, yang dipegang oleh Syafi'iyah dan yang dikuatkan oleh Al-Imam As-Sun'ani. Kenapa? Alasan mereka kalau Lajnah Daimah memfatwakan sekarang ini, itu yang berjalan di tengah kaum muslimin sekarang. Iya. Bahkan mungkin kalau antum adzan tanpa as-salatu khairum minan naum di adzan subuh, aneh bagi kaum muslimin. Aneh bagi kaum muslimin. Apalagi ada sisi lain yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah yang menguatkan di adzan kedua. Ya, walaupun ini tidak sesuai sejalan dengan madhab Syafi'iyah. Cuman di Indonesia ini kan madhab Syafi'iyah tapi di adzan kedua. Kan begitu. Karena mereka rata-rata adzannya berapa kali? Hanya sekali. Hanya sekali. Ini kita kuatkan karena gini. Ada hadis yang Nabi SAW katakan bahwa yang dimaksud adzan kedua itu bukan di adzan pertama saat sebelum masuk subuh. Tapi adzan pertama adalah adzan, karena adzan kedua adalah qomat. Itu yang dimaksudkan.
Karena ada datang hadis Nabi SAW, nanti kita akan sebutkan juga terkait dengan doa yang tidak ditolak. Nabi SAW pernah katakan bahwa baina kulli adanain sholat. Antara setiap dua adzan itu sholat. Antara setiap dua adzan ada sholat sunnah. Di sini dua adzannya apa maksudnya? Maksudnya adzan dan qomat. Karena sunnah, sholat sunnah di antara adzan dan qomat. Bahkan di maghrib juga begitu. Karena Nabi katakan, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Maksudnya setelah adzan. Cuma hanya saja belum katakan liman sya'a. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Kalau yang tidak mau sholat tidak ada masalah. Ini kan sholat sunnah, disunnahkan. Karena umumnya antara dua adzan, maksudnya adzan dan qomat, sholat. Maka ketika Nabi SAW mengajarkan as-sholatu khairun minan naum kepada sahabat Abi Mahdurah, ucapkanlah di adzan pertama. Maksudnya di adzan, bukan di qomat. Itu yang diinginkan. Dan ini yang ditakrir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini punya sisi kuat karena ini juga yang berjalan di tengah masyarakat. Ini juga yang berjalan di tengah masyarakat. Ini insya Allah yang kuatnya terkait dengan tempat ya as-sholatu khairun minan naum di adzan saat subuh. Iya. Ini alhamdulillah. Walaupun siapa yang memilih pendapat pertama tidak ada masalah. Kan juga ada dalilnya. Kan juga ada dalilnya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wala yu'adzin qoblal waqti. Bagi si muadzin tidak boleh adzan sebelum waktu. Bagi muadzin tidak boleh adzan sebelum waktu. Illa laha, kecuali untuk adzan subuh. Adzan subuh kan ada dua. Yang pertama sebelum waktu, yang kedua saat masuk waktu. Apa dalilnya? Lihat kata Nabi SAW, liqauli Rasulillah SAW, karena Rasulullah SAW bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sungguh Bilal, dia adzan itu masih malam. Belum subuh. Akulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah sampai adzan ibnu ummi maktum. Kan ibnu ummi maktum itu seorang lelaki buta. Belum tidak adzan kecuali dikatakan kepada beliau, asbah, sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh. Jadi Bilal tadinya biasa adzan 5 waktu. Kalau subuh belum adzan pertama. Kemudian yang adzan kedua adalah siapa? Ibnu Ummi Maktum. Saat Bilal adzan masih boleh makan dan minum. Karena belum masuk subuh. Tapi kalau sudah Ibnu Ummi Maktum adzan, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum bagi orang yang berpuasa. Ini yang belum katakan tadi. Adzan tidak boleh sebelum waktu. Kecuali adzan di subuh. Karena dia dua adzan. Berdasarkan dalil tadi. Kemudian selesai untuk adzan. Sekarang bagi yang mendengar adzan. Kata beliau ini sebagai penutup. Wa yustahabbu liman sami'al muadzin, disunnahkan bagi orang yang mendengar muadzin, orang adzan ayakul kama yakul, dia ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh si muadzin. Itu hukumnya sunnah. Ketika muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi yang mendengar sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai seterusnya. Liqauli Rasulillah SAW, karena Nabi SAW bersabda, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar adzan, maka ucapkan seperti yang si muadzin ucapkan. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Hadis ini adalah yang dibawakan oleh mayoritas ulama
rahimahumullahu ta'ala. Walaupun di sana ada juga mengatakan wajib seperti dalam madhab orang-orang Dhahiriyah, Ibn Hazm dan semisal dengannya. Tapi yang kuatnya adalah pendapat mayoritas ahlu fikih, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Ucapan ini, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh si muadzin, ini hukumnya sunnah, sama dengan lafadznya si muadzin, kecuali pada al-hayy alah. Pada ucapan hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah tidak disunahkan kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Sunnahnya kita mengucapkan hauqalah. Kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Itu yang diucapkan. Kalau salatu khairum minan naum, kita ucapkan apa? Kan kalau hayy 'alas shalah hayy 'alal falah kan kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau as-salatu khairum minan naum, kita ucapkan seperti muadzin. Kenapa? Karena tidak ada dibilang diucapkan la haula wala quwata illa billah di situ. Ada riwayat yang mengatakan kalau mendengar itu kita katakan sodakta wa barorta. Kamu benar. Kan dia bilang kan salat lebih baik daripada tidur. Jadi bagi yang mendengar ucapkan kamu benar dan kamu telah berbuat baik. Karena telah mengingatkan hal itu. Cuman haditsnya adalah hadits yang dhaif. Hadisnya dhaif, tidak benar dari Nabi SAW. Maka yang benarnya kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini yang beliau sampaikan. Setelah itu sebagai kelengkapan setelah adzan itu bagi yang mendengar adzan. Bukan bagi si muadzin. Bagi yang mendengar adzan disunahkan juga untuk bersolawat setelah adzan. Setelah dia menjawab semua ucapan muadzin, sunnah bersolawat. Datang hadisnya dari Nabi SAW. Setelah adzan. Tapi ingat, ini bagi yang mendengar adzan, bukan bagi si muadzin. Sunnah yang berikutnya, disunahkan dia berdoa dengan doa yang datang dari Nabi SAW. Dan doanya terkenal, alhamdulillah. Yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'attah. Sampai di situ itu riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Adzan. Ada di luar daripada Imam Bukhari dengan tambahan lafaz apa? Innaka la tukliful mi'at, tapi potongan itu dhaif. Jadi sampai yang tadi. Tidak ada kata tambahan innaka la tukliful mi'at. Itu tambahan dhaif, menyelisih riwayat yang sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari. Dari riwayat Imam Al-Bukhari. Ini doanya. Setelah itu kita boleh berdoa dengan doa apa saja yang kita mau. Karena antara adzan dan iqamat itu waktu mustajabah. Itu waktu mustajabah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamat. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamat. Jadi disunahkan bagi kita untuk berdoa. Permintaan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Ataupun kebaikan akhirat. Ini beberapa perkara yang dianjurkan bagi si muadzin, demikian pula bagi orang yang mendengarkan adzan. Setelah itu insyaallah pertemuan akan datang baru kita masuk di syarat salat insyaallah. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung, silakan. Boleh juga lewat kertas. Ini ada pertanyaan. Ustadz, buku yang direkomendasikan untuk mempelajari furu' fikih dan mempelajari fikih Hambali, barakallahu fikum. Buku ini Umdatul Fikih kalau matan fikihnya. Kalau matan fikihnya, buku ini yang kita baca ini, inilah buku fikih praktisnya dalam madhab Hambali. Umdatul Fikih karya
Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Umdatul Fiqh itu yang dianjurkan kalau matanya secara ini bukan hadis. Kalau hadis, maka kita belajar kitab Umdatul Ahkam. Karya paman dari ini penulisnya. Juga sama-sama Hambali, cuman beda dalam menyampaikan fikih. Kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi pakai hadis. Beliau bawakan hadis, kemudian di dalam hadis itu ada fikih yang beliau sampaikan. Boleh. Sama hidupnya dengan penulis buku Umdatul Fiqh, sama-sama juga belajarnya. Ya, dalam madhab Hambaliyah. Boleh kita pilih, kita mau yang pakai matan hadis atau matan ucapan biasa, tapi dalam ucapan itu ada dalilnya. Dalam ucapan itu ada dalilnya. Silakan, wallahu alam. Dalam madhab Hambali, apa hukum dari maulid? Semua madhab, bukan Hambali saja. Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semua madhab mengatakan maulid itu adalah bid'ah mungkar. Bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar. Kapan muncul maulid? Maulid itu muncul dari orang-orang Rafidhah, Syiah, bukan dari fikih madhab. Maulid itu muncul dari orang Syiah, Syiah Rafidhah. Kemudian sempat mati. Setelah itu dibesarkan oleh orang-orang Sufi. Dibesarkan oleh orang-orang Sufi setelahnya. Yang membesarkannya. Dalam fikih madhab, tidak ada buku madhab yang mengatakan maulid itu perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan. Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Iya. Nabi tidak melakukannya. Para sahabat juga tidak melakukannya. Tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan oleh Umar, tidak dilakukan oleh Utsman, tidak dilakukan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan tidak dilakukan oleh sahabat yang paling terakhir meninggal. Iya. Yang paling panjang umurnya itu adalah pelayannya Nabi SAW. Siapa itu? Walaupun ada perselisihan ya. Apakah Anas atau masih ada satu sahabat lain yang paling terakhir meninggal. Tapi di antara orang yang paling dekat dengan Nabi yang terakhir meninggal adalah pelayannya Nabi SAW. 10 tahun melayani Nabi di Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau tinggal di Mesir dan meninggal di Mesir. Lama di Mesir. Ya banyak wafatnya di Mesir. Tidak ada penukilan bahwa beliau pernah merayakan maulid Nabi sedikit pun. Kenapa sholat id tidak disertai dengan adzan? Karena tidak ada tuntunan dari syariat. Sholat 5 waktu kita adzan karena syariat kan ada adzannya. Karena di dalam melakukan sesuatu syariat itu harus apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Demikian pula harus sesuai dengan yang datang dari Nabi SAW dan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, perkataan beliau yang terkenal, amantu bima ja'anillahi amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillah. Wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'an rasulillahi ala muradi rasulillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini ucapan terkenal dinukil di mana-mana, alhamdulillah, sahih dari Imam Syafi'i rahimahullah. Saya beriman kepada Allah. Percaya terhadap apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Ya kalau Allah tidak ada syariatkan adzan di Id, kita tidak lakukan. Karena kita ini beriman kepada Allah. Iya. Harus sesuai dengan keinginan Allah. Demikian pula beliau katakan, saya beriman kepada Rasul Allah. Dan percaya terhadap apa yang datang dari Rasul Allah sesuai dengan keinginan dari Rasul Allah. Bukan keinginan kita masing-masing. Ya Rasul tidak ajarkan adzan di Id, ya kita tidak adzan juga. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Di sholat istisqa, di sholat gerhana, sholat khusuf, Nabi tuntunkan untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah. Bukan adzan, tapi as-sholatu jami'ah. Ya kita ucapkan juga. Karena kan kita harus sesuai. Harus beriman kepada Rasulullah. Kemudian beriman terhadap apa yang beliau bawa. Sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita masing-masing inginkan. Ini dalam adzan Id. Demikian pula dalam segala perkara. Dalam segala
perkara. Dengan inilah kita akan beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Iya. Yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini ada pertanyaan, sebenarnya sudah lanjut juga pembahasannya. Bolehkah adzan tapi belum berwudu? Adzan kan sunnah berwudu. Boleh adzan tanpa wudu, tapi sunnahnya apa? Berwudu. Itu sudah berlalu di pembahasan kita. Bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid tapi masih adzan? Apakah kita mendengar dulu baru sholat? Mendengar dulu. Supaya kita kumpulkan dua keutamaan. Iya. Kan Nabi kan cuma mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Artinya kalau antum mau dengar adzan dan mau sholat tahiyat masjid, jangan duduk. Dengar dalam keadaan berdiri, kemudian sebentar langsung sholat. Kita kompromikan. Karena ibadah itu kalau saling berebutan dalam satu waktu dan tidak bisa dikompromikan, maka antum pilih mana yang dahulu dilakukan, baru kemudian. Kalau bisa disatukan, antum bisa sholat sambil dengar adzan. Bisa itu ya? Tidak bisa kan? Antum harus jawab apa? Iya, sulit. Ini ada yang bertanya, Masya Allah kertas besar, pertanyaan juga besar, tulisannya besar. Tapi saya senang biar mudah dibaca. Apa hukum merayakan maulid? Ah, begitu ternyata. Iya. Apa hukum merayakan maulid? Dengan dalil ini bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak ada dalil yang menerangkannya. Bertentangan dengan apa yang kita akui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an supaya menggambarkan bertentangan. Karena cinta kepada Nabi itu bukan dengan apa yang Nabi tidak syariatkan yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. 2 yang kita dapatkan. Jadi Allah perintahkan nabinya. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, memang mengaku. Kan tidak ada orang yang tidak bilang, saya tidak cinta kepada Allah. Semuanya mencintai Allah. Iya, semuanya mencintai Allah. Kata Allah, katakan, kalau memang kalian mencintai Allah, ikuti saya. Katakan begitu, wahai Muhammad. Maka otomatis Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. 2 yang kita dapatkan. Ini artinya apa? Kalau memang kita cinta kepada Nabi, ikuti Nabi. Kalau memang cinta. Kalau ada orang mengaku cinta tapi tidak ikut, gimana itu cintanya? Hah? Anggap begini, antum punya istri, jemaah punya istri berapa? Iya, rata-rata 1 ya, nggak usah 2, 1 saja dulu. Iya, ada istri antum bilang, Pak, saya cinta sekali Ki. Begitu dia bilang. Tapi kalau diajak tempat tidur, nolak terus. Bahkan dia melakukan yang lain. Dia melakukan yang lain. Gimana itu? Betul nggak tadi pengakuannya? Ini maksudnya kita berpikirlah normal begitu. Kalau ada orang mengaku begitu di rumah kita, istri kita berjuang, kerja dari jam 5, kita bangun memang siap-siap, sholat subuh, habis sholat subuh berangkat, pulang, sampai malam.
Untuk istri, pulang dia bilang saya cinta bapak. Tapi dia kalau diajak menolak. Bahkan mungkin dia dorong. Apakah betul itu cintanya? Itu didustakan oleh kenyataan. Ya kan? Sama dengan ini. Ada orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak ikut Nabi. Apakah benar cintanya? Otomatis tidak akan benar. Kan ini Quran. Ini Quran. Iya. Ini Quran. Nabi Musa saja kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani." Seandainya Musa hidup saat saya diutus, itu tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Ini Nabi Musa, Kalimur Rahman. Iya. Demikian pula Nabi SAW. Beliau katakan juga terkait dengan diri beliau. Kalau ada orang mengaku cinta. Pernah Umar radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, anta ahabba ilayya ila min nafsi." Iya. Wahai Rasulullah, kamu adalah orang yang paling saya cintai kecuali diriku. Maksudnya setiap semua orang tidak ada yang dia cintai. Rasulullah yang paling kecuali dirinya. Kata Nabi, "La, tidak sampai kamu menjadikan saya orang yang paling kamu cintai. Kamu ikuti." Iya. Baru Umar katakan, "Sekarang engkaulah yang paling saya ikuti, paling saya cintai." Baru Nabi bilang, "Sekarang baru benar." Dan cinta itu bukan masalah pengakuan. Setiap orang bisa mengaku. Butuh bukti. Gimana kita sholat? Apakah kita telah lakukan? Ini jangan jauh-jauh maulid. 1 kali setiap tahun. Ini yang 5 kali sehari semalam. Nabi SAW katakan dalam hadits riwayat Imam Muslim, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sholat kita gimana? Ini orang yang maulid. Sholatnya gimana? Apakah sudah benar dengan sholatnya Nabi SAW? Atau hanya sekedar mengaku? Ini kan masalah. Ini masalah. Makanya orang yang mengaku begitu butuh bukti. Butuh bukti. Apakah yang mengatakan seperti itu dia berjenggot? Celananya di atas mata kaki? Nah ini sunnah Nabi. Yang jelas-jelas ada dalilnya. Jenggot, kata Nabi, "Upul liha," pelihara jenggot. Tidak ada dibilang rayakan maulid. Jenggot jelas-jelas ini. Orang yang membela maulid, orang-orang mencukur jenggot. Gimana caranya? Kita tidak melakukan yang jelas ada dalilnya, kemudian kita lakukan yang jelas tidak ada dalilnya. Cinta yang bagaimana itu? Yang seperti itu. Itu gimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Nanti di hari kiamat, nanti masalahnya di hari kiamat. Iya, kita hendak ditanya, gimana kamu telah ikut enggak Andre Gurutta? Nah, gimana kamu apakah telah ikut kiainya? Syekh? Enggak. Kita cuma ditanya satu. Mada ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab terhadap para rasul yang diutus kepada kalian? Apa yang kita lakukan nanti? Kan begitu. Ini susah kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita seperti itu. Iya, kita rela desa-desa korban banyak untuk maulid karena ada Andre Gurutta. Kan begitu. Sementara Nabi kita tidak lakukan. Nanti kita tidak ditanya, kenapa kamu tidak ikut si fulan, ustadzmu? Kita semua ini akan ditanya, kenapa kamu tidak ikut Nabi? Kenapa kamu tidak ikut Nabi? Ini bahaya. Sebenarnya banyak sekali masalah, cacatnya ini masalah. Cuman, ya, karena banyak pertanyaan lain lagi, kita juga tidak mau memperpanjang-panjang. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, ala sallu fi rihalikum. Itu kapan dibaca dan letaknya di mana? Iya. Kata sallu fi rihalikum itu diucapkan tatkala masyarakat yang biasa sholat di masjid kita adzan,
itu ada udurnya untuk tidak ke masjid. Seperti kemarin ada corona, pemerintah bilang sholat di rumah. Muadzin sunnah melakukan dan mengucapkan Sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian. Atau sallu fi buyutikum, sholatlah di buyut kalian. Sama juga. Sunnahnya seperti itu. Atau saat hujan. Kan orang yang di rumah kan berudzur untuk datang ke masjid. Kita ucapkan sallu fi rihalikum. Seperti itu. Kapan? Boleh setelah selesai adzan. Sudah Allahu Akbar, kita ucapkan. Boleh juga setelah al-hayy 'alatain. Atau boleh diganti hayya 'alas shalah, mari kita salat, diganti dengan sallu fi buyutikum. Karena hayya 'alas shalah kan mari kita salat, masjid. Diganti, boleh juga. Itu tempat-tempatnya. Itu tempat-tempatnya wallahu a'lam. Gimana saudara saya? Masih aman? Alhamdulillah. Amalan apa yang dapat menghapus dosa? Yang paling dekat dengan kita adalah sholat 5 waktu. Itu hadis yang terkenal. Dalam hadis Abu Hurairah Nabi SAW katakan, As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtanabal kaba'ir. Sholat 5 waktu. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu menghapus dosa antar keduanya itu. Selama dijauhi dosa besar. Selama dijauhi dosa besar. Salat menghapus dosa. Demikian pula wudu. Itu juga menghapus dosa. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini amalan yang dekat dan sering kita lakukan. Dan dia adalah menghapus dosa. Wallahu a'lam. Kenapa madhab Dhahiriyah hanya dipakai sebagai perbandingan saja? Tidak menjadi madhab kaum muslimin seperti madhab Imam 4. Kan madhab Dhahiriyah kan jauh dari masa Imam 4. Itu yang pertama. Karena yang terkenal itu alhamdulillah sebelum Imam 4 juga ada madhab. Tapi alhamdulillah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima yang menyebar di kalangan kaum muslimin ini adalah madhab Imam 4. Madhab Imam 4. Iya, alhamdulillah. Madhab Dhahiriyah kan belakangan. Dia hanya dijadikan, banyak ulama yang menjadikannya sebagai istishhad, pendukung. Itu pun dipegang kalau tidak jumud, tidak kaku. Karena madhab Dhahiriyah ini kaku. Iya, kaku. Banyak hal yang karena kakunya mereka, itu kadang mempersulit perkara yang dimudahkan dalam syariat. Perkara yang dimudahkan dalam syariat. Makanya dia jarang dipakai. Tapi dipakai kalau memang dalilnya kuat, karena orang Dhahiriyah itu berpegang dengan dhahir dalil, tidak pakai ucapan. Dan tidak pakai pemahaman dari dalil. Jadi dia itu apa yang dilafadzkan itu yang dipegang. Apa yang dilafadzkan itu yang dia pegang. Itu wallahu a'lam. Apakah seorang mu'allaf perempuan harus dikhitan walaupun sudah punya anak? Tidak. Perempuan itu sunnah dikhitan, bukan wajib. Perempuan itu tidak wajib dikhitan. Laki-laki saja. Kalau dia mu'allaf, wajib dikhitan. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan tidak. Apalagi dia sudah dewasa dan punya anak. Kemudian apakah boleh membaca doa Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan lain-lain saat tasyahud akhir? Boleh. Boleh. Iya, dibaca. Karena ini walaupun ada lafaz Qur'annya juga datang dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi bilang falyatakhayyar masya'a minad du'a. Hendaklah dia pilih apa yang dia mau dari doa. Silakan pilih doa apa saja yang kita mau. Silakan pilih doa apa saja yang kita mau.
Baik, saudara. Alhamdulillah. Kita cukupkan karena sudah dikasih kode. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Semua yang benarnya tadi itu semata dari Allah, yang salahnya dari kekurangan kami, dari syaitan juga. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.